Halo, selamat datang di Mancing Crypto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Oke, jadi hari ini hari Minggu. Tiap hari Minggu kita akan membahas berita-berita seputar kripto yang menarik untuk dibahas. Oke, jadi yang pertama untuk Fear and Greed Index. Hari ini, hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022. Hari ini kondisi Fear and Greed Index di angka 18 ya guys. Di angka 18. Ini rendah guys dibanding minggu lalu. Minggu lalu itu 22, sekarang itu 18. Dan bulan lalu itu 37, sekarang 18 guys. Jadi sekarang ini orang-orang pada takut nih guys untuk masuk ke market crypto. Lagi bearish, market lagi bearish. Dan untuk di koin-koin besar juga, Bitcoin 7 hari mengalami penurunan 10%, Ethereum 7 hari mengalami penurunan 9%, BNB dalam 7 hari mengalami penurunan 7,7%, Solana juga mengalami penurunan 13,8%. Kita lihat ke chart juga. Lihat di chart juga Bitcoin ini kan saya minggu lalu ngegambar menurut saya masih bullish ya guys. Meskipun naik turun tetapi masih uptrend, ternyata jebol ke bawah guys. Jadi jebol ke bawah ini apakah akan mantul lagi ke atas ataukah akan turun terus nih guys sampai akhirnya nyari support nih. Ini kalau dilihat dari yang sebelumnya, ini support di angka sekitar 29.000 US dollar atau 28.000 ya guys. 29.000 US dollar atau 28.000 US dollar. Cuman apakah jeblok dulu sampai sana baru naik nanti? Kita nggak tahu ya guys. Tapi jangan sampai lah. Jangan sampai turun sampai ke angka 29.000. Ini jauh banget ini. Jauh banget ya guys. Nah, tetapi yang menarik juga di sini juga ada yang bilang, nah, harga Bitcoin bisa turun ke 33.000 US dollar per coin. Ini di sini ya di artikel dari CNBC Indonesia ya guys. Itu ada yang bilang 33.000 US dollar. Berarti 33.000 berarti sekitar segini guys. Berarti ini bisa aja turun lagi dikit lalu bisa mantul ke atas. Itu mungkin ya guys. Tapi kita nggak tahu ya. Udah agak ngeri ya guys. Jadi lagi turun terus. Jadi kita buat yang sangkut gitu. Buat yang sangkut bisa fokus ke hal-hal yang lain, bisa fokus ke kehidupan kerja atau kuliah gitu. Buat yang sangkut, kalaupun ada kalian masih ada dana mungkin bisa buy the dip nih guys. Cuman kita belum tahu nih dipnya yang di mana, bottomnya di mana gitu. Kita masih lihat dulu, nunggu turun dulu sampai dia menemukan titik paling rendah ke supportnya, nanti baru deh aman untuk diserok. Nanti kemungkinan setelah itu bisa ngepam lagi guys. Kalau dari ini ya, dari chart ya guys. Kita lanjut ke market NFT di OpenSea. Di OpenSea itu di 7 hari by volume nomor 1 itu ada Other Deed for Other Side. Ini tanahnya Bored Ape ya guys. Tanahnya metaverse-nya punyanya Bored Ape. Ini ada Mutant Ape yang kedua, yang ketiga ada Bored Ape, keempat itu ada PXN Ghost Division, kelima itu ada Beans Official. Jadi top 3 masih dirajai sama keluarganya Bored Ape. Kita lanjut ke market NFT di Solana. Ini ada nomor 1 OK Bears, nomor 2 ini ada yang baru Community Mad Scientist. Ini naiknya juga lumayan ya guys. Ketiga ada Mouse in the House, keempat ada Gamey, dan The Gods turun ke peringkat kelima ya. Oke, sekarang kita lanjut ke berita-berita seputar kripto. Nah, berita pertama ini kemarin itu ada ini ya guys, ada Federal Reserve Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan pada hari Rabu kemarin. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan suku bunga terbesar dalam 2 dekade. Terbesar ya guys. Ini kenapa dinaikin suku bunganya sama mereka? Itu untuk dalam upaya untuk menghentikan pertumbuhan inflasi yang terlalu tinggi. Suku bunganya itu naik sebesar 0,5%. Tetapi ini bukan berita baru. Jadi kita udah diwanti-wanti lah sama The Fed udah cukup lama, berbulan-bulan yang lalu kita udah tahu lah bakal akan ada kenaikan sebesar 0,5% suku bunga. Ini bukan berita baru. Apakah ini yang menjadikan buy the rumor sell the news gitu di dunia kripto? Jadi buy the rumor, nanti beritanya keluar terus dijual gitu. Apakah mungkin seperti itu? Kita nggak tahu ya guys. Jadi itu berita kedua juga ini ditambahin sama Peter Schiff memperingati penurunan ekonomi di Amerika Serikat akan jauh lebih buruk dari resesi hebat. Ekonom Peter Schiff memiliki banyak hal untuk dikatakan sejak Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan 0,5 poin persentase. Schiff lebih lanjut percaya kita berada dalam resesi dan mengatakan itu akan jauh lebih buruk daripada resesi hebat yang mengikuti krisis keuangan 2008.
Nah, ini Peter Schiff ini nakut-nakutin kita ya guys, nakut-nakutin nih. Apakah emang kita akan menuju ke arah resesi yang lebih parah dari 2008, ataukah ini hanya bear market sementara, nanti kita akan lanjut ke market yang lebih baik gitu. Nah, kita nggak tahu ya guys. Kita berharap yang terbaik lah, tapi antisipasi juga perlu gitu. Antisipasi juga perlu. Uang kalian nih yang udah terlanjur masuk ke koin-koin gitu, masuk ke project-project, itu kalian udah terlambat jual, akhirnya sangkut gitu. Ya mau gimana gitu kan, udah terlanjur, kalian udah rugi, udah sangkut. Ya paling yang kalian bisa lakukan itu cuma dua, antara kalian buy the dip, average down, jadi average harga kalian yang kalian beli itu jadi turun karena kalian beli lagi di bawah gitu, atau kedua kalian yang nggak punya dana lagi buat dimasukin ke koin-koin atau ke project-project yang kalian invest, itu lebih baik kalian ibaratnya istirahat dulu lah dari market crypto, karena kita belum tahu nih arah market nih kemana, apakah masih turun ke bawah terus, apakah bakal naik gitu atau sideways gitu, kita belum tahu ya guys. Jadi lebih baik ya istirahat dulu, mungkin bisa fokus ke kerjaan kalian sendiri, atau yang masih kuliah bisa fokus kuliah, yang masih sekolah pun bisa fokus sekolah gitu. Jadi itu. Nah, kalau berita berikutnya itu Joe Rogan bilang Bitcoin sekarang menjadi mata uang yang layak dan pemerintah menjadi ketakutan. Nah, emang iya benar. Jadi kripto ini sekarang sudah sangat besar ya, sudah sangat mainstream gitu, udah mulai ke arah mainstream. Jadi mungkin pemerintah itu ketakutan sama power dari cryptocurrency ini. Jadi mereka akhirnya ya ini banyak nakut-nakutin gitu, banyak memanipulasi gitu-gitu. Akhirnya dibikin turun dulu, apalah dibikin divat dulu sama pemerintah gitu. Untuk bisa mereka mungkin untuk bisa bikin regulasinya dulu, untuk mereka bikin akumulasi dulu mungkin. Kita nggak tahu ya guys ya. Nah, itu dia karena kripto ini terlalu besar, udah menjadi terlalu besar guys. Jadi secara fundamental emang kripto ini semakin banyak gitu perusahaan-perusahaan yang mulai masuk, perusahaan-perusahaan global, brand-brand global mulai masuk gitu ke ranah kripto dan NFT. Jadi secara fundamental sebenarnya kripto dan NFT ini semakin bagus, semakin menuju ke arah mainstream adoption gitu guys. Itu kalau dari saya. Nah, berita kedua, ini juga ada berita yang menarik nih. Gucci akan menerima pembayaran kripto di toko retail. Jadi kalian kalau mau belanja Gucci, tas-tas mewah Gucci gitu, itu kalian nggak perlu pakai mata uang biasa. Itu sekarang bisa beli pakai Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan Shiba Inu. Itu guys, menarik nih. Ini menarik sekali. Jadi kalian nggak perlu pakai mata uang biasa, pakai US dollar atau pakai rupiah gitu, bisa pakai kripto. Nah, ini dia, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi semakin banyak gitu brand-brand yang integrate kripto dan NFT dalam hal pembayaran, atau dalam hal mereka bikin NFT, mereka mungkin mengintegrate blockchain ke dalam bisnisnya atau apa dan lain-lain. Sebenarnya secara fundamental kripto ini semakin bagus ya. Dan ini ada berita berikutnya juga, ada Square Enix, game developer Final Fantasy dan Dragon Quest asal Jepang, yang ngejual beberapa IP dan game studionya untuk serius masuk ke ranah kripto dan NFT guys. Ini guys, jadi mereka ngejual nih, totalnya itu 300 juta US dollar untuk mereka fokus ke pengembangan bisnis baru yang mencakup blockchain, AI, dan cloud. Jadi mereka serius banget nih mau masuk ke ranah blockchain, sampai butuh modal gitu, butuh modal, akhirnya mereka ngejual game studio, ngejual intellectual property mereka gitu. Jadi di sini juga disebut yang menarik di sini. Nah, di sini Square Enix telah menjadi salah satu perusahaan paling optimis tentang blockchain dan model play to earn bersama Ubisoft yang juga mulai memasukkan elemen NFT ke beberapa gamenya. Jadi ada Square Enix dan Ubisoft yang emang udah serius nih masuk ke ranah blockchain dan NFT. Nah, ini hal yang menarik. Nanti mungkin mereka akan membuat game play to earn gitu yang lebih baik dari yang ada sekarang. Karena kan game-game GameFi, game crypto, game NFT sekarang ini kan masih punya kelemahan. Punya kelemahannya itu apa? Kelemahannya itu harga tokennya itu turun terus. Jadi nggak bisa menjadi earning. Jadi ibaratnya kita beli NFT, kita main gamenya, lalu awal-awal lumayan, dapat uangnya lumayan gitu ya. Tapi lama-lama sedikit, akhirnya makin sedikit, akhirnya jadi gamer jadi
males gitu untuk lanjutin main gamenya. Nah mungkin dengan Square Enix dan Ubisoft yang masuk ke ranah play to earn ini, mereka bisa membuat tokenomics yang bagus gitu untuk mensiasati harga token turun terus. Semoga aja ini mereka bisa membuat standar play to earn tokenomics yang bagus ya guys. Itu sih. Nah ini juga ada berita berikutnya. Ini berita yang lama, cuman ada kelanjutannya ya. Elon Musk ini partneran sama Binance sama Sequoia Fidelity juga untuk membeli Twitter. Patungan gitu guys, patungan beli Twitter. Jadi rencananya kenapa sih Elon Musk beli Twitter gitu? Jadi Elon Musk itu mau beli Twitter itu ingin menjadikan Twitter itu platform yang bebas untuk berpendapat gitu. Jadi kalian bisa bebas ngobrol-ngobrol, mengeluarkan opini kalian yang meskipun opininya mungkin agak sensitif. Twitter akan menjadi tempat freedom of speech masyarakat dunia. Itu keinginannya Elon Musk. Dan keinginan kedua, Elon Musk itu juga pengen membuat algoritma Twitter itu menjadi open source. Beda sama kayak Google atau kayak Facebook yang dimana algoritma sosial medianya kan dimana mereka itu closed source. Jadi untuk kepentingan mereka sendiri akhirnya mungkin ngejual gitu kepada perusahaan-perusahaan untuk ngeiklan di platform mereka. Mereka punya algoritmanya untuk ngejual, ngeiklan produk-produk mereka agar sampai tepat sasaran ke audiens yang mereka mau gitu. Nah kalau ini Twitter mau bikin algoritmanya menjadi open source gitu. Jadi di sini juga Elon Musk juga mau Twitter ad free, tidak ada iklan di dalam Twitter. Itu rencananya Elon Musk. Nih saya juga bingung sih kenapa rencananya seperti ini ya guys. Jadi nggak ada revenue dong, nggak ada keuntungan yang bisa didapat nih, karena nggak bisa masang iklan di Twitter gitu, nggak ada data yang bisa dijual ke tempat lain gitu-gitu. Nggak tahu juga sih revenue-nya dari mana gitu nanti. Nah kita lihat aja ya guys nanti ke depannya Twitter di tangan Elon Musk ini bagaimana. Nah ini juga ada berita yang termasuk bullish juga. Ini Google membentuk tim khusus untuk Web3 karena Google melihat potensi yang luar biasa untuk dukungan teknologi kripto. Dan yang berikutnya, Sony bermitra dengan Theta Labs untuk meluncurkan NFT 3D untuk tampilan realitas spesialnya. Nah, jadi Sony Group Corporation telah mengungkapkan telah bermitra dengan Theta Labs untuk meluncurkan aset 3D NFT. NFT mendatang akan dibuat untuk Sony Spatial Reality Display dan dirancang untuk tampilan 3 dimensi. Jadi Theta Labs itu ini guys, Theta Network ya guys. Ini blockchain juga, tetapi semenjak newsnya ada, ini tidak ada pengaruh harga. Mungkin juga karena pengaruh market lagi bearish ya guys. Jadi berita-berita seperti ini tidak ngaruh gitu kepada harga koin. Nah untuk Sony Spatial Reality Display ini apa sih? Jadi Sony Spatial Reality Display itu mereka ngebuat layar teknologi terbaru yang 3D gitu guys. Jadi 3D nggak perlu pakai kacamata, tetapi kita melihat dengan kasat mata itu seperti 3D muncul gitu, kayak keluar gitu. Ini menarik ya. Jadi mereka itu kerjasama sama Theta Labs untuk ngebuat NFT 3D, nanti diperagain di sini di layarnya, keluar gitu, keluar tapi nggak perlu pakai kacamata ya guys. Jadi ini teknologi Sony yang terbaru. Nah ini juga ada berita seputar Anchor protokol milik Terra blockchain ya guys. Jadi Terra blockchain itu punya Anchor protokol yang dimana di situ kalian bisa staking UST. UST itu stablecoin US dollar milik Terra yang APY-nya itu termasuk tinggi, yaitu 19,4%. Tetapi mereka nurunin nih guys, nurunin dari 19,4% menjadi 18%. Jadi turun di sini. Nah ini menjadi peluang untuk Tron. Jadi Tron itu kan mereka mau meluncurkan stablecoin yang namanya itu USDD, yang katanya stablecoin paling decentralized karena dipimpin oleh Tron DAO. Ya, yang menarik di sini Tron USDD itu menjanjikan APY sebesar 30%. 30% guys. Jadi ketika Anchor protokol ini menurunin APY-nya dari 19,4% menjadi 18%, apakah nanti orang-orang pada banyak pindah gitu, pindah nge-staking stablecoin-nya ke miliknya Tron dengan APY yang 30% ini? Nah, kita belum tahu ya guys, karena mereka belum launching nih, platform staking USDD-nya. Jadi kita coba lihat aja, kita pantau terus. Kalau memang mereka benar gitu, 30%, ini layak dicoba nih, mantap juga nih 30%. Daripada deposito ya, lebih baik di sini aja. 30% tinggi banget nih guys. Nah jadi itu guys, untuk market masih bearish, masih minus banyak ya.
masih turun nih guys. Kita belum tahu ya bottomnya di mana. Nanti kalau udah bottom ya semoga aja nanti kita bisa ngepam lagi ke atas gitu guys. Nah itu ya saran saya kalau dari kalian, kalau emang sangkut tidak punya dana lagi ya kalian istirahat gitu, nyari kesibukan lain, mungkin sibuk fokus ke kerjaan atau ke kuliah atau ke sekolah. Dan buat kalian yang sangkut dan masih punya dana, itu kalian bisa average down guys, bisa nanti nunggu sampai bottom itu kalian beli lagi di bawah gitu. Atau kalian mungkin bisa mencoba aset yang lain seperti NFT. Biasanya kalau market lagi bearish, biasanya market NFT itu malah lagi hot-hotnya gitu. Nah mungkin kalian bisa mencari peluang di market NFT maupun di Ethereum maupun di Solana. Coba-coba lihat-lihat gitu apakah yang menarik, atau mungkin nyari yang project-project yang mau launching, yang akan launching di waktu yang akan datang tuh kalian bisa pantau Discord-nya, Twitter-nya, dan coba masuk nyari whitelist. Kali-kali kalian bisa mendapatkan pundi-pundi cuan gitu di NFT, meskipun sekarang di segmen koin lagi pada turun gitu guys. Jadi itu aja video dari Mancing Crypto. Buat kalian yang suka video Mancing Crypto, jangan lupa buat di subscribe dan di like. Buat kalian yang kurang suka juga boleh di dislike aja, terserah aja. Kita juga punya grup Telegram, link ada di deskripsi. Dan see you di episode berikutnya.